Hai guys, kembali lagi di Mirzaku Movie. Kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul The Jester 2. Film ini bercerita tentang seorang gadis pesulap yang bernama Max. Ia terjebak dalam permainan berbahaya dengan si badut Jester di malam Halloween. Seperti apa kengerian film? Langsung saja kita ke pembahasan alur cerita film. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Eric yang sedang OTW menghadiri perayaan pesta Halloween. Di tengah perjalanan, Eric pun heran saat mendengar suara misterius dari dalam peti aneh yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Tanpa diduga, rupanya peti ini berisi psikopat Jester dengan wajah barunya yang lebih mengerikan. Surprises. Dirasa Jester memakai kostum badut yang keren, ia langsung mengajaknya bergabung ke pesta Halloween. Beberapa saat kemudian, ketika Eva sedang asik memukul-mukul dengan tongkat baseball, di saat itu pula Jester yang melihat Eric termenung berniat menunjukkan aksi kopetnya. Dengan menggunakan kain sulap Jester, lalu merungkup Eric. Seketika mereka pun heran saat Eric tiba-tiba hilang. Sontak mereka pun syok saat melihat Eric tiba-tiba tewas dipukul tongkat baseball Eva. Selang beberapa saat kemudian, sambil berjalan-jalan, Jester kembali mencari mangsa berikutnya yang bisa ia ajak bermain sulap. Lantas, pandangannya tertuju pada seorang pria bernama Jason yang baru pulang ngopi. Melihat badut sulap di samping tiang listrik dengan membawa kartu, Jason yang memiliki firasat buruk langsung kabur. Setelah terjegal oleh tongkat si Jester, tiba-tiba tangan Jason terborgol. Jason yang panik berusaha meminta ampun. Akan tetapi psikopat Jester merasa tak peduli dan langsung melakukan aksi sulapnya untuk menghabisi targetnya. Jason yang baru pulang ngopi langsung tewas setelah dirinya terkena sulap bendera yang keluar dari mulutnya tanpa henti. Kemudian, Jester langsung membakar kartu yang ia gunakan dalam trik sulapnya menggunakan lilin keramat. Setiap kali Jester berhasil melakukan trik sulapnya, ia langsung membakar kartu itu dengan lilin. Kemudian scene beralih pada gadis cantik bernama Max yang sedang berlatih trik sulap kartunya. Diketahui bahwa si Max ini akan merayakan malam Halloween. Namun saat Max akan pergi, si ibu berkata, jika Max harus menjaga adiknya yang sedang sakit di dalam kamar. Mendengar hal itu, sontak membuat Max kesal. Padahal dirinya sudah berdandan seperti tukang sulap. Sesaat kemudian, Max yang sudah kebelat memutuskan untuk tetap pergi merayakan malam Halloween. Sesampainya di tempat acara, Max pun risih saat melihat geng yang selalu membulinya juga nongkrong di kafe ini. Sesaat kemudian, ia pun dihampiri seorang pelayan kafe bernama Darren, di mana Darren mengungkapkan jika dirinya mendapat surat titipan dari penghuni meja sebelah. Yang mana, surat itu bertuliskan jika kostum sulap Max norak dan ketinggalan zaman. Di tengah kekesalan, tiba-tiba Jester datang di meja Max. Ia memuji kostum yang Max dan ingin bermain sulap dengan Max. Kemudian Jester yang menjadikan Max sebagai korban berikutnya langsung menunjukkan trik sulap kartu, di mana Jester meminta Max untuk memilih satu kartu yang ia mainkan. Namun belum sempat Jester menyelesaikan triknya, Max yang sudah tahu semua trik sulap kartu langsung membongkar trik tersebut. That way, when you spread them out, it's the only one face up. Sontak itu pun membuat Jester kesal, karena Max adalah satu-satunya orang berhasil menggagalkan triknya. Tak cuman itu, Max langsung menunjukkan trik sulap yang ia kuasai. Setelah usahanya gagal, Jester yang kesal langsung pergi. Saat Max akan pulang menggunakan sepeda, kesedihannya semakin bertambah saat ban sepedanya telah dikempesin. Hingga dia berpikir sudah saatnya pensiun dari dunia sulap.
Singkat waktu, scene beralih pada sekawanan orang yang sedang berjalan-jalan. Di tengah kegabutan, mereka pun berniat menjahili sosok badut yang sedang tidur di kursi. Sungguh apes, mereka malah menjahili sosok psikopat Jester. Jester yang akan melanjutkan aksinya langsung mengajak mereka bermain sulap kartu. Just woke up, ready for a magic trip? Ooh, are you a real magician? Yeah. All right. It wasn't I told you guys he was. Dirasa seru, Sally meminta Brody untuk memilih kartu. Tanpa diduga, kekuatan sulap kartu Jester seakan hilang setelah triknya dibongkar oleh Max. Dirasa badut ini cupu, Brody yang bosan mengajak temannya untuk pergi saja ke tempat lain. Setelah sulap kopetnya tak lagi bekerja, akhirnya Jester melakukan aksi kopetnya secara manual. Dan saat ia akan membakar kartu, anehnya kartu ini tidak bisa terbakar. Apakah ilmu sulap Jester ini hilang setelah triknya dibongkar Max? Kembali pada Max. Ia kini sedang menemui guru sulapnya yang bernama Master Brodu. Melihat Max yang bersedih, ia pun menanyakan apa yang terjadi. Di tengah kesedihan, Max berkata jika setelah dirinya menekuni seni sulap, teman-temannya malah mencemooh dan menganggapnya sebagai orang aneh. Lantas Brodu berkata jika ia akan memberikan pusaka turun-temurun warisan keluarganya. Dan rupanya, benda itu adalah tongkat sulap. Kemudian Brodu berkata agar Max untuk fokus pada tujuannya dan tak memperdulikan perkataan orang lain. Mendengar nasihat Master Brodu, seketika membuat Max kembali bersemangat. Saat Max akan pulang, ia pun kaget saat kembali dihampiri badut sulap Jester. Namun, kali ini si Jester seakan ingin berteman baik dengan Max. Sambil membelikan topi Tarnonya, si Jester berusaha menghibur Max dengan memainkan tongkat sihir milik Max. Jester lalu mengembalikan tongkat milik Max dan mengajaknya untuk berburu permen dengan trik sulapnya. Well, hello, look at you two. Orang pertama yang didatangi Max dan Jester adalah rumah Tania. Jester meminta Max untuk menunjukkan trik sulap kartunya agar lebih seru. Dan saat Max melakukan sulap, si Jester terlihat akan melakukan sesuatu. Saat trik sulap Max berhasil, si Jester tinggal mengeksekusi korbannya. Sontak Max pun syok parah dan langsung kabur saat melihat wajah Tania yang tiba-tiba menjadi rata. Di saat itu pula, Tania yang tak bisa bernapas langsung tewas di saat itu pula. Rupanya setelah korbannya mati terkena sulap, kartu pun bisa mudah ia bakar. Di saat Max kabur, Max pun panik saat melihat si Joker tiba-tiba menghadangnya. Di tengah kepanikan, Max berusaha meminta bantuan. Namun ternyata si Jester sudah hilang entah kemana. Oh, I told you to be careful. Meski Jester berhasil mencuri alat pernafasannya, Max yang panik langsung kabur. Saat Max bersembunyi, Jester pun tahu, lalu menyeret tubuh Max. Max pun panik saat dirinya tiba-tiba berada di hutan. Dan tanpa diduga, kemanapun Max berusaha kabur, ia selalu kembali lagi ke tempat semula. Dirasa pelariannya sia-sia, Max yang lelah langsung menanyakan apa yang diinginkan oleh si badut Jester. Namun karena si Jester tidak bisa berbicara, Max langsung menggunakan papan tulis untuk berkomunikasi. Rupanya Jester membutuhkan bantuan Max untuk menuntaskan ritualnya setelah kekuatannya hilang sejak triknya berhasil dibongkar oleh Max. Sontak, Max pun panik saat mengetahui hal tersebut, apalagi ia menyadari jika Jester akan memaksanya untuk membantu melakukan aksi komopet. Kemudian, Jester yang merasuki jasad Eric berkata, jika nasib Max sangat mirip dengan pengalaman pahitnya di masa lalu, di mana dulu Jester adalah seorang pesulap jalanan yang tidak pernah dihargai oleh masyarakat. Hingga pada akhirnya ia pun bersekutu dengan iblis untuk menjadi pesulap terkenal.
Namun keberhasilan Jester harus dibayar mahal, di mana Jester harus menumbalkan 4 jiwa di setiap malam Halloween menggunakan trik sulap sebelum lilin keramat miliknya habis. Dan kini Jester yang kekuatan sulapnya telah hilang meminta Max untuk menuntaskan 2 ritual yang tersisa. Kalau tidak, Jester akan menggunakan ibu dan adiknya sebagai tumbal ritual berikutnya. Setelah Max melihat kengerian yang akan terjadi, mau tak mau, Max pun harus membantu Jester menuntaskan ritualnya. Sesaat kemudian, Jester meminta Max untuk memilih calon korbannya. Kebetulan sekali melihat Pablo sedang nongkrong sendiri di taman. Max pun memilihnya sebagai orang yang pantas ditumbalkan. Di tengah kekesalan, Max yang akan melakukan trik sulap meminta Pablo untuk mengambil selembar kartu. Namun di saat itu pula, Pablo pun meminta maaf pada apa yang telah ia lakukan. Terlebih, semua itu ia lakukan hanya demi membuat pacarnya bangga. Mendengar penyesalan Pablo seketika membuat Max iba. Akan tetapi, Pablo yang penasaran dengan trik sulap Max langsung merebut kartunya. Setelah trik sulap Max berhasil membuat Pablo harpukau, si Jester langsung beraksi. Tapi di saat itu pula, Pablo yang melihat si Joker datang langsung menentangnya berduel. What the? Tak lama kemudian, kaki Pablo terikat oleh kain Jester. Pablo pun sekarat setelah terlilit kain Jester. Lantas Max pun tak bisa berbuat apa-apa saat akan melakukan aksi komopetnya. Do something! No! Betapa syoknya Max saat melihat Pablo tewas menjadi tumbal. Di saat itu pula, Jester berhasil membakar kartu ketiganya. Max kemudian menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan. Kemudian si Jester langsung mengajak Max untuk mencari korban terakhir. Selang beberapa saat, Jester meminta Max untuk melakukan trik terakhir pada polisi yang sebentar lagi akan datang. Namun karena Max menolak, Jester langsung menghilangkan suara Max agar ia tidak bisa meminta bantuan. Hingga sesaat kemudian, Bill dan Sasha yang sedang berpatroli langsung melakukan interogasi. Hey, whoa! Hands behind your back! Setelah melihat ponsel milik Max, kedua polisi itu menyadari Max merupakan korban penyekapan. Bill langsung meringkus Jester. Akan tetapi dalam sekejap, borgol itu sudah berpindah pada Bill. Kembali pada Max. Di tengah pelarian, ia pun berusaha meminta bantuan pada seorang pria yang bernama Jonan. Setelah mendengar penjelasan Max, Jonan langsung mengajak Max pergi ke kantor polisi. Boy was found dead at Riverside Park. You don't need to be hearing that right now. So what's your name? Where's your mom and dad? Namun di tengah perjalanan, seketika Max pun panik saat Jonan menghentikan mobilnya dan mengunci pintu mobil di tempat sepi. Rupanya Jonan merupakan psikopat yang biasanya menculik wanita di tengah malam. Tepat pada waktunya, Jester yang datang berhasil menggagalkan aksi Jonan. Hingga setelah memasukkannya ke dalam bagasi, Jester kembali mengajak Max untuk melakukan ritual terakhir. Akan tetapi, melihat penyakit asma Max kembali kambuh, Jester langsung menggendong Max mencari bantuan. Hey! I'm just gonna put this on your finger, okay? Singkat waktu, setelah mendapat penanganan darurat dari puskesmas terdekat, Max meminta para petugas untuk segera kabur. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Anton yang digampar Jester sampai matanya copot.
Di tengah kepanikan, Chico meminta Max bersembunyi, sementara ia akan berusaha melawannya. Betapa syoknya Max saat melihat mereka tewas secara mengenaskan. Sambil menunjukkan lilin ritual yang hampir habis, Jester meminta Max untuk melanjutkan tugasnya. Namun jelas saja, Max kembali menolak. Tanpa diduga dengan kecepatan tangannya, Max berhasil mencuri kunci borgol dan kabur. Sepulangnya ke rumah, Max langsung dimarahi ibunya karena pergi meninggalkan adiknya yang sedang sakit. Namun meskipun begitu, Max pun merasa lega saat melihat ibunya baik-baik saja. Lantas karena malam semakin larut, si ibu meminta Max untuk tidur. Sebelum memasuki kamar, Max yang merasakan pirasat buruk berusaha memastikan kondisi adiknya terlebih dulu. Betapa syoknya Max saat si Jester sudah berada di rumahnya. Sambil mengancam keselamatan keluarganya, Jester meminta Max untuk melanjutkan ritual terakhirnya. Dirasa tak punya pilihan lain, Max pun tak bisa menolak. Promise me. Dan kini Max pun tahu orang terakhir yang akan dia tumbalkan. Rupanya orang terakhir itu adalah Darren. Saat di parkiran, Max meminta Darren untuk meluangkan waktu di mana ia akan menunjukkan sebuah trik sulap untuk yang terakhir kalinya. Meskipun heran, Darren pun akhirnya setuju. Namun di tengah pertunjukan sulap, Max berkata jika trik sulap yang ia lakukan adalah melakukan trik pemindahan kartu di saku Jester. Rupanya tumbal terakhir yang Max pilih adalah Jester sendiri. Saat Jester hendak menghabisi Max, tiba-tiba tangan dan kakinya terbakar. Lalu saat Max hendak kabur, Jester melemparkan pisaunya dan mengenai kaki Max. Kemudian tanpa menunggu lama, Max pun akhirnya menusuk mata Jester dengan tongkat sulap yang membuat Jester modar hangus berbakar. Lalu film pun telah berakhir.